Mulai sekarang kamu itu harus jaga kesehatan. Kalau udah sakit begini kan kamu repot sendiri, nggak enak kan? Makanya makan kamu itu harus dijaga, harus teratur. Ya? Dan satu lagi, kamu jangan lupakan sholat. Harus rajin. Terus akhir-akhir ini kok ibu jarang ya dengar kamu ngaji? Iya Bu, Salma nggak sempat ngaji. Akhir-akhir ini tugas Salma banyak di kampus. Ya Allah Salma, sebanyak apapun tugas kamu di kampus itu, sholat sama ngaji itu jangan kamu lupakan karena itu kewajiban kita, Nak. Ya udah, yuk. Iya Bu. Jadi belanja ya? Ibu. Kenapa kamu kok malah nangis? Hah? Kamu kecopetan? Enggak, Bu. Tapi Mas Firman, Bu. Firman? Firman kenapa? Udah jangan nangis, Firman kenapa? Mas Firman selingkuh, Bu. Lewatan itu laki-laki. Istrinya sibuk ngurusin toko malah dia enak-enakan. Dasar. Hati-hati kamu jalan. Buka ini. Sebentar. Sis, kok warungnya tutup sih? Kamu sakit ya? Kamu kenapa sih, Kak? Harusnya istri kamu yang nanya sama kamu itu. Kamu itu dari mana aja? Dari bengkel apa dari nemuin selingkuhan kamu? Ibu itu ngomong apa sih? Udahlah, nggak usah ngeles. Siska itu lihat sendiri kamu di luaran sana. Kamu ini benar-benar keterlaluan ya. Istri kamu sibuk di warung, malah kamu berbuat yang enggak di luaran sana. Apa seperti itu suami yang benar, yang punya tanggung jawab? Ibu sadar nggak sih? Semua masalah di rumah ini itu sumbernya dari ibu. Kok jadi malah ibu yang disalahin? Apa ibu nggak sadar? Hah? Semenjak ibu ikut ngurusin warung, ibu terlalu ikut campur dengan masalah rumah tangga saya. Dan itu yang saya nggak bisa terima, Bu. Dan bodohnya lagi, istri saya lebih nurutin apa kata ibunya daripada kata suaminya. Kamu ini benar-benar keterlaluan ya. Siska, ibu minta kamu gugat cerai suami kamu itu. Dia tuh nggak pantas jadi suami kamu. Ibu nggak usah nyuruh-nyuruh Siska. Sekarang juga saya talak Siska. Saya ceraikan dia. Biar ibu puas. Mas, apa salah aku, Mas? Kamu mau cerain aku, apa salah aku, Mas? Kamu belum sadar juga ya? Semenjak ibu kamu tinggal di rumah ini, apa pernah kamu ngelakuin tugas kamu sebagai seorang istri? Enggak. Kamu lebih mentingin warung daripada ngurusin suami kamu. Jadi buat apa rumah tangga ini dipertahanin? Kalau pada kenyataannya, kamu lebih ikutin omongan ibu kamu daripada aku suami kamu. Lepasin! Oh. Mas, tapi Mas! Mas, jangan tinggalin aku, Mas! Udah biarin aja lagi. Dia tuh pantas jadi suami kamu. Ini semua gara-gara ibu! Aku benci ibu! Siska!
nggak perhatiin suami saya sendiri. Ibu benar-benar kecewa sama kamu. Ibu sudah bela-belain bantuin kamu, tapi kamunya malah nyalain ibu. Emang semua kenyataannya kayak gitu, Bu? Ibu yang salah. Sekarang terserah saya mau saya apain nih warung, Bu. Mau saya bakar kayak, mau saya hancurin, terserah saya. Siska, Siska jangan Siska. Siska. Siska sadar Siska. Siska biarin. Siska. Siska. Biar ibu yang angkatin kamu baru sehat. Sini. Bisa Salma? Bisa, Sal. Makasih, Pak. Masya Allah, Salma. Itu tokonya Siska kenapa? Aduh, jangan-jangan kebakaran, Sal. Kelihatannya itu keluar asap begitu. Ya udah kalau begitu kamu minta tolong sama warga. Biar ibu lihat ke sana ya. Ngapain ibu? Ibu lihat ke sana dulu. Iya, ibu. Udah kamu minta tolong sama ibu. Iya. Siska kamu kenapa? Ibu bantu. Ngapain sih kamu? Mau kamu bawa kemana, Siska? Nanti, kamu gak usah jadi pahlawan ya. Kamu gak usah berbuat baik. Kamu apakan anakku? Kamu telah dia ya? Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Ibu apa Siska? Ya Allah, kita. Nanti, kamu gak usah sadarin simpatik orang lain ya. Ya, Jangan bergerak! Ayo ikut! Ayo ikut! Ampun Pak! Ayo ikut! Ampun Pak! Ayo ikut! Sakit Pak! Ayo ikut Pak! Aduh! Ampun Pak! Ikut! Iya, Sis. Saya ada di mana? Sis, kamu ini sekarang ada di rumah sakit. Maaf ya kalau Tante Lancang membawa kamu ke sini. Karena tadi kamu ini pingsan di toko kamu nggak sadar-sadar. Jadi Tante terpaksa bawa kamu ke rumah sakit. Beruntung kamu segera dibawa ke rumah sakit oleh Bu Rati dan Mbak Salma. Soalnya kamu terlalu banyak menghirup asap dari barang-barang yang terbakar. Dan kata dokter kalau sampai telat dibawa ke rumah sakit, bisa fatal akibatnya, Mbak. Ibu. Tante. Ibu saya mana? Mbak tenang dulu ya. Tapi ibu Mbak sekarang sudah meninggal. Waktu itu ibu Mbak terjatuh, terpeleset. Kepalanya sampai terbentur dan gegar otak. Ibu Mbak nggak bisa diselamatkan, Mbak. Ibu. Kamu yang kuat ya, sabar. Dan warga sudah berusaha membawa Ibu Mbak ke rumah sakit, tapi Allah berkehendak lain, Mbak. Tapi setidaknya Mbak harus bersyukur kepada Allah. Karena Allah sudah menyelamatkan Mbak melalui bantuannya Bu Rati. Bu Rati sudah mendonorkan darahnya untuk Mbak. Karena waktu itu Mbak kekurangan darah. Tante,
nggak tahu harus bilang apa. Karena selama ini saya sudah berburuk sangka kepada tante dan keluarga tante. Bahkan saya selalu berusaha untuk mencelakai keluarga tante dengan berbagai cara. Dan mungkin ini balasan dari Tuhan. Karena saya sudah berbuat jahat. Tapi ternyata malah tante yang menyelamatkan saya. Sis, lupakan itu. Dari dulu tante sudah memaafkan kamu dan ibu kamu. Dan tante juga tidak pernah berburuk sangka sama keluarga kamu. Yang sekarang kamu perlu pikirkan kondisi kesehatan kamu biar cepat sembuh ya. Jangan banyak pikiran. Dan kamu masih punya Mas Firman kan? Mas Firman sudah menceraikan saya. Dan itu pun karena kesalahan saya. Kalau kamu tidak keberatan, anggap saja tante ini pengganti orang tua kamu ya. Anggap tante ini pengganti ibu kamu. Lagian juga kan, Salma ini nggak punya kakak. Dengan ada kamu, jadi ada temannya ya. Makasih ya tante. Iya, Ma. Dan nanti saya akan temui Mas Firman dan akan berusaha untuk menjelaskan semuanya. Dan saya berharap semoga Mas Firman sama Mbak Siska bisa rujuk lagi, ya. Amin. Makasih ya, Bu. Iya.